Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi fungsi kuadrat, yaitu adalah salah satu materi yang dipelajari pada matematika wajib di kelas 10. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Mungkin kalian juga di SMP juga sudah belajar. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, di sini adalah fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi di sini bisa kita tulis fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan keterangan X-nya itu adalah variabel bebas, Y-nya itu adalah variabel terikat, kemudian A dan B-nya itu adalah koefisien, kemudian C-nya itu adalah konstanta. Nah, di sini kenapa dikatakan Y itu adalah variabel terikat? Karena nilai Y ini bergantung kepada nilai X. Jadi kalau misalnya nilai X-nya berubah, maka nilai Y-nya juga akan ikut berubah. Oke, langsung saja ke contohnya. Misal diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min X plus 1, tentukan nilai Y pada yang pertama X sama dengan min 2, untuk yang B-nya X sama dengan 0, kemudian untuk yang C-nya X-nya sama dengan 3. Oke, di sini langsung kita ketahui fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min X ditambah 1 ya. Nah, Y itu kan sama dengan 2X ya. Y itu kan sama saja dengan fx ya. Nah, maka untuk yang A bisa kita tulis juga dengan f min 2. Artinya adalah nilai fungsi ini ketika x-nya itu sama dengan min 2. Berarti di sini kita tinggal substitusikan x-nya itu dengan min 2, berarti 2 dikali min 2 kuadrat dikurang dalam kurung min 2 ditambah 1. Nah, berarti di sini berapa? 8 ya. 8 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian untuk yang B-nya, berarti di sini kita tulis dengan F0, maka sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurang 0 ditambah 1, berarti kan sama dengan 1. Kemudian untuk yang C, ketika X sama dengan 3, berarti di sini F3. 2 dikali 3 kuadrat dikurang 3 ditambah 1. Berarti di sini adalah 9 kali 2 ya, berarti 18. Min 3 tambah 1 min 2, maka diperoleh sama dengan 16. Nah, seperti yang kalian lihat, X-nya berbeda, maka nilai Y-nya atau nilai fungsinya, nilai fx-nya akan berbeda. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini juga biasa juga disebut dengan grafik parabola. Ya, ini bisa juga kita sebut dengan grafik parabola. Nah, secara umum grafik fungsi kuadrat itu seperti ini bentuknya. Jadi, dia itu terbuka, kemudian ada titik puncaknya. Nah, untuk yang pertama, sifat yang pertama adalah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ini dapat ditentukan dengan jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, terbuka ke atas jika a-nya itu lebih dari 0, dan terbuka ke bawah jika a-nya itu kurang dari 0. Nah, a itu apa sih? A itu adalah koefisien dari x kuadrat ya. Jadi, terbuka ke atas ketika a lebih dari 0, artinya sama saja dengan nilai a-nya itu adalah positif. Ya, kemudian terbuka ke bawah jika A-nya itu kurang dari 0, sama saja dengan nilai A-nya itu adalah negatif. Nah, seperti contoh ini, gambar yang ini. Nah, kita lihat dia ini terbukanya ke bawah ya. Jadi di sini ini terbukanya ke bawah. Jadi arahnya seperti ini. Nah, ini adalah terbuka ke bawah, maka dia itu sifat yang pertama berarti nilai A-nya itu kurang dari 0. Kemudian yang ini terbukanya berarti kan ke atas.
Kalau terbuka ke atas berarti dia itu nilai A-nya itu lebih dari 0. Kemudian sifat yang kedua adalah tentang titik puncak atau biasa juga disebut dengan titik balik atau titik stasioner. Nah, ini ditentukan dengan cara kalau terbuka ke atas maka titiknya itu minimum. Kemudian terbuka ke bawah nilainya itu titiknya itu adalah maksimum. Jadi kan seperti yang kalian lihat ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Nah, ini ada titik puncak kan. Nah, terbuka ke atas maka titik puncaknya itu adalah titik minimum. Yang terbuka ke atas yang mana? Yang ini ya. Nah, ini terbuka ke atas maka kalian lihat titik puncaknya ini berada di bawah kan. Nah, makanya ini adalah titik minimum. Titik minimum. Kemudian terbuka ke bawah berarti titiknya puncaknya adalah titik maksimum. Ini terbuka ke bawah, nah kalian lihat titiknya berada di atas kan. Maka ini adalah titik puncaknya, jenisnya adalah titik maksimum. Nah, kemudian untuk titik koordinat titik puncak ya dapat kita tentukan dengan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini adalah min b per 2a, b kuadrat min 4ac. Ingat ya, a-nya itu adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian b-nya itu adalah koefisien dari x, kemudian c-nya itu adalah konstanta. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa kalau koordinat ya, koordinat itu adalah pasangan x, y-nya ya. Berarti pasangan x, y-nya kan. Nah, berarti untuk min b per 2a ini adalah nilai x puncaknya. Berarti ini adalah x puncaknya atau biasa kita lambangkan dengan xp ya. Kemudian ini berarti ini adalah y-nya, yaitu biasanya kita lambangkan dengan YP. Nah, seperti yang kalian pernah pelajari juga ya di SMP, ada nilai diskriminan ya. Nilai diskriminan itu sama dengan kan B kuadrat min 4AC ya. Nah, ini yang nilai yang di atas ini. Nah, maka untuk min B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC-nya dapat kita ubah menjadi D. Supaya kalian mudah menghafalnya ya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui juga, kita mungkin nanti juga sering akan menggunakan bahasa absis dan ordinat. Ya. Absis itu menunjuk kepada nilai x-nya. Kemudian kalau ordinat itu menunjuk pada nilai y-nya. Nah, maka di sini XP itu bisa kita sebut juga dengan absis titik puncak. Kemudian YP itu juga dapat kita sebut sebagai ordinat titik puncak. Oke, langsung ke contoh yang selanjutnya. Misal diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat min x plus 1, tentukan koordinat titik puncak beserta jenisnya. Yaitu jenisnya itu maksudnya adalah titik maksimum atau titik minimum. Oke, yang pertama kita tentukan dulu koordinat titik puncak. Berarti kita akan mencari xp, yp. Tadi rumusnya adalah min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, berarti di sini A-nya itu sama dengan 2 ya. B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan, berarti di sini min B. B-nya min 1, berarti min dalam kurung min 1 per 2A, berarti 2 kali 2. Min B kuadrat, berarti di sini min 1 kuadrat min 4 A-nya 2 kali C-nya 1 per 4 kali A, 4 kali 2. Nah, berarti di sini sama dengan 1/4 ya, 1/4. Nah, kemudian di sini min
Berarti 1 dikurang 8 berarti min 7 per 8. Jadi di sini kalian selesaikan dulu ininya, baru kalian nanti kalikan dengan negatifnya. Nah, berarti di sini sama dengan 1 per 4,7 per 8. Nah, ini adalah koordinat titik puncaknya. Jadi ini adalah XP-nya, kemudian ini adalah YP-nya. Ya. Kemudian kita akan tentukan jenis dari titik puncaknya ini. Nah, menentukan titik itu maksimum atau minimum bagaimana? Nah, dari sini ya, titik puncak itu minimum ketika terbuka ke atas, kemudian maksimum ketika terbuka ke bawah. Nah, seperti yang kalian lihat juga dari yang sifat yang pertama, kita menentukan terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah dengan cara melihat koefisien dari X kuadratnya ya, yaitu adalah nilai A-nya. Nah, sekarang kita akan tentukan dari nilai A-nya fungsi ini, berarti A-nya kan sama dengan 2. Berarti kan lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0, artinya positif kan, berarti dia itu terbuka ke atas. Nah, karena terbuka ke atas, maka dia itu titiknya adalah titik minimum. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh ketiga. Diketahui fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min bx plus c. Jika titik minimum fungsi kuadrat tersebut adalah 1,5, maka nilai b dan c adalah. Nah, kalau titik minimum fungsi berarti apa sih? Titik puncak kan? Berarti ini adalah sama saja dengan titik puncaknya kan? Maka yang diketahui yang pertama di sini adalah XP sama YP-nya. Jadi kita sudah tahu bahwa XP-nya itu sama dengan 1, kemudian YP-nya itu sama dengan 5 ya. Nah, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. XP itu kan berarti min B per 2A ya. Sama dengan 1. Berarti min B-nya, berarti kan di sini A-nya itu kan sama dengan 1, kemudian B-nya itu ingat di sini ada negatif, berarti di sini B-nya itu sama dengan min B, kemudian C-nya itu sama dengan C sendiri. Nah, maka di sini min dalam kurung min B per 2 kali 1 ya, sama dengan 1. Berarti di sini min kali min B, berarti sama dengan B per 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh B-nya itu sama dengan 2. Kemudian selanjutnya YP itu rumusnya adalah min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan 5 ya. Berarti di sini kita substitusikan B-nya itu kan sama dengan 2 ya. Berarti 2 kuadrat min 4A-nya 1, C-nya itu C itu sendiri. Nah, kemudian dibagi 4A, berarti 4 kali 1 sama dengan 5. Kemudian berarti di sini min, berarti 4 dikurang 4C ya. 4 dikurang 4C per 4 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan kalikan kedua ruas dengan min 4. Ya, min 4, maka kita akan peroleh di sini 4 dikurang 4C sama dengan min 20 ya, min 20. Kemudian 4C-nya kita pindah ruaskan, 4C berarti sama dengan 24 ya, 24, maka kita akan peroleh C-nya sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Maka sudah diperoleh B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 6. Oke, kita lanjut. Sifat yang ketiga adalah tentang sumbu simetri. Nah, apa itu sumbu simetri? Jadi sumbu simetri adalah sumbu yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Nah, untuk fungsi kuadrat ini, fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sumbu simetrinya itu adalah garis tegak yang selalu melalui titik puncak. Jadi, akibatnya adalah persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c
itu adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, ini seperti ini ya, seperti absis dari titik puncak. Jadi gini, kalau dalam ilustrasinya, kalau misalnya ini ada sumbu X ya, kemudian ini ada sumbu Y. Nah, kemudian misalnya ini ada grafik fungsinya, grafik fungsi fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Nah, ini kan ada titik puncaknya nih. Ini kan ada titik puncaknya yaitu adalah XP, YP kan. XP, YP. Nah, karena pada fungsi kuadrat, sumbu simetrinya itu adalah garis tegak yang selalu melalui titik puncak. Nah, berarti kan kalau garis tegak itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y ya. Nah, ini kan, kalau misalnya garis mendatar, kalau garis mendatar berarti kan yang sejajar dengan sumbu X. Nah, karena di sini dikatakan sumbu simetri pada fungsi kuadrat itu adalah garis tegak yang selalu melalui titik puncak. Nah, berarti ini melalui titik puncaknya. Nah, kemudian berarti ini adalah garis tegaknya kan, yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti ini adalah X sama dengan kan. Nah, tidak lain ini adalah X sama dengan XP karena dia itu melalui titik puncaknya XP, YP ya. Makanya di sini kenapa persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat itu sama saja dengan absis dari titik puncaknya. Oke, ke contoh, tentukan persamaan sumbu simetri grafik berikut. Nah, ini yang pertama, ini berarti kan X sama dengan min B per 2A ya. Min, langsung aja B-nya adalah min 1 per 2A kali 2. Berarti di sini sama dengan 1 per 4. Ya. Kemudian untuk yang B-nya berarti di sini X sama dengan min B. Berarti di sini min dalam kurung min 6 per 2A. 2 kali A-nya adalah min 1. Berarti di sini adalah 6 per min 2 sama dengan min 3. Jadi ini adalah sumbu simetrinya. X sama dengan 1 per 4 sama X sama dengan min 3. Jadi di sini X sama dengan 1 per 4 dan X sama dengan min 3 itu bukan absisnya ya, bukan absis, tapi dia itu bentuknya adalah garis. Garis X sama dengan 1 per 4 dan garis X sama dengan min 3 yang menjadi sumbu simetri dari fungsi kuadrat ini dan ini. Oke, lanjut. Sifat yang keempat ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau kita bicara tentang titik potong dengan sumbu Y berarti ketika nilai X-nya itu sama dengan 0. Ya kan? Jadi kalau misalnya di sini ada kartesius, ya, di sini sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y. Nah, berarti kan titik potong dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y kan berarti kan ini kan, sepanjang ini kan. Entah itu Y-nya itu positif, kemudian Y-nya itu bisa negatif, Y positif itu di atas sumbu X, kemudian Y negatif di bawah sumbu X. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu Y itu berarti kan ketika nilai X-nya itu 0, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita memiliki fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ketika x-nya sama dengan 0 ya, ketika x-nya sama dengan 0, berarti kan di sini sama saja dengan f0 ya. F0 kan, berarti sama dengan berarti 0 ditambah 0 ditambah C. Nah, berarti tidak lain titik potong terhadap sumbu Y-nya itu kan sama dengan C. Makanya sifat dari titik potong suatu grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y itu bergantung kepada nilai C-nya, yaitu adalah konstanta dari fungsi kuadrat. Nah, jadi di sini ketika grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yang pertama titik potong terhadap sumbu y berada di atas sumbu x jika nilai c-nya itu lebih dari 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y berada di bawah sumbu x jika c-nya itu kurang dari 0.
Dan titik potong terletak pada titik asal 0,0 jika C-nya itu sama dengan 0. Jadi kan kalau misalnya nilai C-nya nih konstantanya itu lebih dari 0, artinya kan positif ya. Nilai C-nya itu kan berarti positif. Berarti kan otomatis nilai Y-nya itu F0-nya itu akan positif kan. Nah, berarti di sini nilai Y-nya itu akan di atas sumbu X. Kemudian untuk ketika C-nya itu kurang dari 0, ya itu kan berarti kan negatif. Berarti nanti nilai F0-nya akan negatif kan. Nah, makanya berada di bawah sumbu X. Ya, kemudian titik potong terletak pada titik asal 0,0, berarti kan kalian substitusikan kalau C-nya sama dengan 0 nih, C-nya sama dengan 0, berarti kan F0 sama dengan 0, berarti nanti titik potongnya di sini. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya, titik potong grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat min X ditambah 1 terhadap sumbu Y. Ya. Nah, di sini terhadap sumbu Y berarti langsung saja X-nya kan 0 ya. X-nya sama dengan 0. Nah, sudah pasti X-nya itu sama dengan 0, maka tinggal kita peroleh Y-nya itu kan pasti sama dengan 1. Maka titik potongnya adalah 0,1. Ya. Kemudian diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah N. Tentukan titik potong grafik tersebut terhadap sumbu Y jika diketahui nilai minimumnya adalah Y sama dengan 5. Nah, kalau diketahui nilai minimum, kalau nilai minimum itu kan sama saja dengan YP-nya ya. Sama saja dengan YP. Nah, maka ini YP-nya itu sama dengan 5. Nah, dari diketahuinya dulu YP kan sama dengan 5 ya. Nah, maka rumus dari YP itu apa sih? Min B kuadrat min 4AC kan, per 4A sama dengan 5 ya. Nah, kemudian selanjutnya min B-nya berapa? B-nya kan min 6, berarti langsung ya 36 dikurang 4A-nya itu 1 dikali C-nya itu M. Dibagi 4A, berarti 4 kali 1 sama dengan 5. Kemudian min 36 dikurang 4M dibagi 4 sama dengan 5. Oke, kita kalikan dengan negatif 4. Ya, supaya mempermudah, maka kita akan peroleh negatif, kalau dikali dengan negatif 4 berarti di sini jadinya 36 dikurang 4M sama dengan negatif 20 ya. Negatif 20, maka kita akan peroleh min 20-nya pindah ke kiri, pindah ruas ke kiri berarti 56 sama dengan 4M. Maka kita peroleh M-nya itu sama dengan 56 dibagi 4. Berarti 14 ya. 14. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan titik potong grafik tersebut terhadap sumbu Y. Nah, berarti ini baru kita memperoleh M-nya ya. Berarti kita akan memperoleh fungsi kuadrat yang lengkapnya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 14. Nah, berarti atau titik potong ya. Di sini saya akan singkat. Tipot terhadap sumbu Y. Nah, berarti kan ketika X-nya sama dengan 0 ya, maka fungsinya Y-nya itu sama dengan kan kalian substitusikan X 0 berarti Y-nya sama dengan 14 ya. Maka titik potongnya adalah 0,14. Oke, kita lanjut. Sifat yang kelima adalah tentang titik potong dengan sumbu X. Kalau tadi dengan sumbu Y berarti nilai X-nya yang 0, maka untuk titik potong terhadap sumbu X berarti nilai Y-nya yang 0 ya. Nah, kemudian jika kita memiliki fungsi fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ketika nilai y-nya ini 0 ya, ketika y-nya itu 0, kalian masukkan berarti kan menjadi seperti ini ya. 0 sama dengan
AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, maka ini akan terbentuk apa ini? Ini adalah persamaan kuadrat kan? Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, seperti yang kalian pelajari ketika SMP, ketika kalian pelajari pada SMP tentang persamaan kuadrat, ada yang namanya akar-akar persamaan kuadrat. Nah, secara grafis ya, akar-akar persamaan kuadrat itu artinya apa sih? Yaitu adalah nilai X yang memenuhi ketika nilai Y sama dengan 0. Jadi kan kalau akar-akar persamaan kuadrat itu kan kalian mencari nilai X-nya kan dari persamaan kuadrat ini kan. Nah, itu tidak lain adalah nilai X yang memenuhi ketika nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, maka itu adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, kemudian juga waktu SMP kalian sudah belajar akar-akar persamaan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah akar-akar real yang berbeda. Kemudian akar-akarnya adalah real kembar atau sama. Kemudian akar-akarnya adalah imajiner atau tidak real. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan grafik dari fungsi kuadrat. Ya, jadi di sini untuk yang pertama, ketika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, jika d, ya seperti yang tadi sudah disinggung di awal ya, d itu adalah nilai diskriminan, d sama dengan b kuadrat min 4ac ya. Ini adalah diskriminan. Nah, ketika D lebih dari 0 atau nilai D-nya itu diskriminannya itu lebih dia itu positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ya, atau dalam persamaan kuadrat itu dikatakan akar-akarnya itu adalah real berbeda. Ya. Kemudian jika D sama dengan 0, nilai D-nya itu diskriminannya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Nah, kalau dalam persamaan kuadrat itu dia itu dikatakan akar-akarnya itu adalah real kembar atau sama, atau penyelesaiannya itu X-nya itu hanya ada 1 gitu. Kemudian jika D kurang dari 0 atau nilai D-nya itu negatif, maka grafik tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Jadi itu dalam persamaan kuadrat maka dikatakan akar-akarnya adalah akar-akar imajiner atau tidak real. Jadi gini, kalau misalnya kita gambar dalam kartesius ya, ini misalkan ada kartesius, ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, untuk yang gambaran yang pertama ya, jika D diskriminan lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi kalau misalnya gambar, misalnya ini adalah sumbu X-nya, fungsi kuadratnya ya. Nah, ini kan memotong di 2 titik pada sumbu X-nya kan. Jadi memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Ini misalnya dapat X1 sama di sininya X2. Nah, itu sama saja dengan kalau persamaan kuadrat itu akar-akarnya itu real berbeda. Jadi X1 tidak sama dengan X2 kan. Nah, makanya dalam grafik seperti ini. Jadi dia pada sumbu X-nya itu dia memotong di 2 titik. Kemudian untuk yang poin kedua, gambaran untuk poin keduanya. Nah, misalkan ini sama, ada sumbu X, ada sumbu Y juga. Nah, kemudian misalnya ini ada grafik dari fungsi kuadrat, ya. Ini misalnya fungsi kuadrat. Nah, ini dia itu menyinggung sumbu X, ya, menyinggung sumbu X di satu titik ya. Yang namanya menyinggung berarti hanya di 1 titik. Makanya pada persamaan kuadrat itu dikatakan akar-akarnya itu real kembar atau sama. Jadi X-nya itu hanya ada 1. Ya, ini kita misalkan adalah X1. Kemudian untuk poin ketiga, kita
Kita gambar lagi, ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, untuk gambaran yang ketiga, ini grafiknya itu tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X, atau bisa kita katakan grafiknya itu tidak menyentuh sumbu X. Ya, jadi dia itu misalkan seperti ini, ya. Nah, ini kan grafiknya ini tidak melewati sumbu X sama sekali kan. Nah, karena apa? Jadi kan sumbu X dan sumbu Y ini adalah bilangan-bilangan real kan. Sedangkan dalam kalau misalnya tidak menyentuh sumbu X seperti ini, artinya adalah penyelesaiannya itu, kalau dalam persamaan kuadrat, penyelesaiannya itu tidak pada bilangan real, gitu ya. Jadi bilangannya adalah bilangan imajiner atau tidak real. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih lanjutan dari poin yang ketiga ya, sifat yang ketiga ini ketika dia itu grafiknya tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X, tidak menyentuh sama sekali sumbu X ya berarti. Nah, di sini ketika D-nya diskriminannya, nilai diskriminan kurang dari 0 atau negatif ya. Dan yang pertama adalah dan A lebih dari 0. A lebih dari 0 berarti kan A-nya positif, berarti apa? Seperti yang tadi dari sifat yang pertama ya. Ketika A yaitu adalah koefisien X kuadratnya itu positif, maka dia itu grafiknya itu terbuka ke atas. Maka grafiknya itu disebut sebagai grafik definite positif. Jadi nilai fungsinya itu selalu positif. Kemudian ketika D-nya diskriminannya itu kurang dari 0 atau negatif, dan nilai A-nya itu juga negatif, maka grafiknya itu adalah definite negatif. Jadi nilai fungsinya itu selalu negatif. Nah, seperti yang tadi dibahas juga di sifat yang pertama ya. Kalau A kurang dari 0 atau A-nya itu negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Nah, kalau kita gambar, ilustrasikan, misalkan di sini ada sumbu X dan sumbu Y lagi, ya. Jadi dia itu D-nya itu kurang dari 0, berarti si grafiknya itu tidak menyentuh sama sekali X-nya kan. Nah, kemudian selanjutnya dia itu terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas dan diskriminannya itu kurang dari 0, tidak menyentuh X sama sekali, ya. Kalau terbuka ke atas berarti kan seperti ini. Otomatis gambarnya adalah seperti ini. Entah itu dia nanti puncaknya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Yang pasti adalah dia itu terbuka ke atas dan tidak menyentuh X sama sekali, ya kan? Nah, berarti kalau kita lanjutkan bisa saja dia diteruskan sampai ke atas terus, ya. Artinya adalah grafik ini, ya, grafik ini tidak akan menyentuh sumbu X kan? Kemudian dia juga terbuka ke atas, maka nilai fungsinya akan selalu positif, ya. Ini untuk fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A-nya itu adalah lebih dari 0. Kemudian D-nya itu kurang dari 0. Nah, ini maka dikatakan disebut dengan definite positif. Jadi di sini mau kalian teruskan ini grafiknya sampai ke sini, kemudian ini juga diteruskan. Dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X ya, tidak akan pernah menyentuh sumbu X dan dia itu terbuka ke atas, maka tidak mungkin dia akan ke bawah seperti ini kan ya. Kemudian selanjutnya untuk yang gambaran yang kedua, misalkan di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, dikatakan dia itu D kurang dari 0 juga, berarti tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Kemudian A-nya itu kurang dari 0, berarti terbuka ke bawah. Berarti kan otomatis gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ya, gambarnya adalah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini ya. Entah itu nanti puncaknya di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri dari sumbu Y-nya. Nah, jadi di sini kan terbuka ke bawah ya.
terbuka ke bawah, maka dengan diketahui juga diskriminannya itu kurang dari 0, berarti dia tidak akan menyentuh sumbu X. Nah, maka kalau kalian teruskan juga, ini juga akan terus ke bawah seperti ini kan. Ini untuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kemudian a-nya itu lebih dari 0, dan nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Sorry, di sini a-nya itu kurang dari 0. Ya, A-nya kurang dari 0 dan nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, maka seperti yang kalian lihat di sini, nilai fungsinya tidak akan pernah menyentuh sumbu X kan. Jadi ini tidak akan belok ke atas seperti ini ya. Maka nilai fungsinya pasti akan selalu negatif. Maka di sini disebut dengan definite negatif. Ya, jadi dia itu nilai fungsi yang ini tidak akan pernah positif ya. Kemudian kita lanjut. Tentukan kedudukan grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat dikurang X ditambah 1 terhadap sumbu X. Nah, berarti untuk menentukan apakah dia itu memotong ataupun menyinggung ya. Memotong ataupun menyinggung ataupun tidak memotong dan menyinggung sumbu X. Ya. Jadi berarti kita akan menentukannya dengan cara menentukan nilai dari diskriminannya ya. Berarti di sini untuk D berarti kan B kuadrat min 4AC, berarti di sini sama dengan D-nya berapa? Min 1 kuadrat berarti kan. Kemudian min 4 kali 2 kali C-nya 1. Berarti di sini adalah 1 dikurang 8 sama dengan min 7. Nah, min 7 kan berarti kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Nah, karena nilai D-nya itu kurang dari 0, maka kita dapat simpulkan bahwa grafik ini kalau kurang dari 0 berarti grafik tidak memotong atau menyinggung sumbu X ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah M. Tentukan batasan nilai M agar grafik fungsi tersebut yang pertama adalah berpotongan dengan sumbu X, kemudian bersinggungan dengan sumbu X, kemudian tidak menyentuh sumbu X. Kalau tidak menyentuh berarti ini adalah tidak memotong ataupun tidak menyinggung ya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu diskriminannya ya. D-nya itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Nah, berarti di sini B kuadrat berarti min 6 kuadrat. Min 4 A-nya 1 dikali C-nya itu adalah M. Berarti 36 dikurang 4M. Nah, berarti langsung aja untuk yang pertama adalah berpotongan dengan sumbu X. Berarti nilai D-nya itu lebih dari 0. Ya, berarti nilai D yang mana? Berarti kan ini. 36 dikurang 4M lebih dari 0, ya kan? Nah, min 4M-nya bisa kita pindah ruaskan, berarti 36 lebih dari 4M. Nah, kemudian berarti M-nya, berarti kita bagi dengan 4 ya. Berarti di sini adalah 9 lebih dari M. Atau bisa kita balik lagi, berarti M kurang dari 9. Ya. Kemudian untuk yang B, berarti bersinggungan dengan sumbu X berarti adalah D-nya itu sama dengan 0. Berarti 36 dikurang 4M sama dengan 0. 36 sama dengan 4M. Maka kita peroleh M-nya sama dengan 9. Ya, sama saja berarti M sama dengan 9. Kemudian C, untuk yang C-nya 36 dikurang 4M
tidak menyentuh sumbu X berarti adalah kurang dari 0 ya. Kita tulis dulu. Berarti di sini untuk yang C adalah diskriminannya kurang dari 0. Berarti 36 dikurang 4M kurang dari 0 ya. Maka kita peroleh 36 kurang dari 4M, kemudian 9 kurang dari M ya. Maka dapat kita tulis juga dengan M lebih dari 9. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 9, memotong sumbu X di titik A dan B, serta memotong sumbu Y di titik C, maka luas segitiga ABC adalah, memotong sumbu X berarti kalau memotong sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0, kemudian memotong sumbu Y berarti nilai X-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama, tipot ya, titik potong sumbu X berarti Y-nya 0, maka kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat min 9 ya. Jadi kalian substitusi Y-nya itu dengan 0 ya. Maka kita peroleh 9 sama dengan X kuadrat. Nah, berarti di sini X sama dengan plus minus 3 ya. Plus minus 3 ya, karena 9 itu X kuadrat kan sama dengan 9, berarti X-nya itu bisa positif 3, bisa saja X-nya itu min 3. Nah, berarti untuk yang pertama kita peroleh min 3,0, kemudian yang keduanya adalah 3,0 ya. Jadi di sini kan Y-nya 0 ya. Berarti di sini untuk X titik yang pertama, titik potong pertama terhadap sumbu X-nya itu berarti min 3,0, yang keduanya adalah 3,0. Nah, kita misalkan ini adalah A, kemudian ini adalah titik B ya, dari yang ini. Nah, kemudian selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y. Tipot sumbu Y ya. Nah, berarti di sini adalah nilai X-nya yang 0. Berarti di sini Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 9, atau sama dengan Y sama dengan min 9. Maka kita peroleh titiknya adalah 0, min 9. Ini adalah titik C. Ya, sekarang kita akan coba ilustrasikan dalam gambar. Ya, misalkan ini ada sumbu Y, kemudian ini ada sumbu X. Nah, berarti untuk min 3,0 berarti kan kira-kira misalnya di sini ada min 3 ya. Kemudian di sini ada 3. Nah, usahakan simetris ya. Nah, berarti di sini kemudian ini misalkan titik A ya, berarti min 3,0 kan. Kemudian ini adalah B untuk 3,0. Nah, kemudian untuk 0, min 9. Nah, berarti kan Y-nya yang min 9 nih. Berarti misalkan di sini ada min 9. Nah, maka ini adalah titik C. Nah, berarti kira-kira grafiknya adalah seperti ini. Nah, ingat harus grafik mulus ya sebetulnya ya. Nah, ini melengkung ya, bukan garis biasa gitu. Nah, kira-kira seperti ini, mungkin kalian bisa gambar yang lebih rapi. Oke, nah ini adalah fungsi Y, grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 9. Nah, kalau kalian lihat nanti di sini ada titik A, B, dan C ya. Nah, ketika kalian hubungkan titik-titik ini dengan garis lurus ya. Jadi ini kan kurva melengkung ya. Kalau kalian gabungkan dengan garis lurus, maka akan terbentuk segitiga kan, segitiga. Ya. Nah, dengan ini adalah alasnya. Nah, alasnya berapa ini? Alasnya adalah 6 kan. Dari sini ke sini kan berarti ini 3 berarti 6 panjangnya.
Kemudian dari sini ke sini berarti adalah, ya dari sini sampai sini, titik C sampai titik C, berarti ini adalah 9, ya. Nah, berarti di sini kalian peroleh alasnya sama dengan 6, kemudian tingginya sama dengan 9 untuk segitiga ABC. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas segitiga ABC. Berarti kalian gunakan saja rumus dari luas segitiga. Luas segitiga ABC berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Maka sama dengan setengah alasnya adalah 6 kali 9. Bisa dibagi ya, 6 dengan 2 berarti di sini adalah 3. Berarti sama dengan 27. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Mohon maaf, mungkin ada yang masih kurang dimengerti ataupun ada salah ucapan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dicatat supaya dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.